wawancara kepada dua narasumber dari ketiga narasumber yang akan menjadi pedoman saya dalam menyusun penelitian saya, yaitu strategi pemasaran digital dalam meningkatkan penjualan PT Gratia Mas Motor Honda GPM Kayu Agung. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke video saya yang mewawancarai narasumber itu, ayo kita lihat dulu bagaimana kondisi dan keadaan dari kantor Honda GPM Kayu Agung itu sendiri. Ayo lihat. Baik, selamat siang Bapak. Ya, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak yang sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Marsha Bella dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini Pak, saya akan melakukan wawancara kepada Bapak dengan tujuan untuk melakukan penelitian pada tugas mata kuliah saya yang dimana judulnya adalah Strategi Digital dalam Membantu Meningkatkan Penjualan Honda GPM Kayu Agung. Nah, begini Pak, saya akan langsung saja masuk ke sesi pertanyaan ya Pak. ya, Baik, pertanyaan yang pertama itu kan Bapak selaku pos kepala Honda GPM Kayu Agung nih. Menurut Bapak mengadakan program promo atau diskon khusus melalui platform digital itu respon pasarnya tuh bagaimana Pak? kalau sejauh ini menurut kami, menurut Honda ya pastinya, itu untuk kondisi sekarang, strategi marketing itu marketplace atau melalui media sosial itu sangat membantu sekali, ya. Karena steam sale, komponen bagian penjualan ataupun bagian servis, kita kan ada di sini meliputi servis penjualan kendaraan bermotor, terus dan juga penguatan kendaraan bermotor dengan tempat. Ya, masing-masing tim tersebut benar-benar kita lakukan untuk melakukan promosi melalui media sosial. Salah satunya sudah kita lakukan, ya, dari pencapaian yang selama ini kita lakukan, ya hampir bisa dibilang 30-40% semua hasil penjual itu semuanya dari bantu beli. Apa yang kita lakukan di marketplace caranya itu menggunakan iklan prabayar, sehingga jasa saya membayarkan ke akun media sosial di antara Facebook ya, itu sekitar 540 juta rupiah untuk melakukan promosi melalui media sosial Facebook. Yang ada juga dari TikTok, kita juga untuk sebuah platform itu saja yang kita lakukan. Dan sejauh ini untuk media promosi Facebook karena begitu murah, mungkin setiap masyarakat dari mulai kecil sampai besar semua menggunakan Android. Jadi Android itu iklan melalui media sosial sangat membantu sekali untuk program penjualan baik promosi atau dengan brand image untuk brand ini sendiri. Itu aja. Oke. Baik, jadi dapat disimpulkan ya Pak bahwa benar memang strategi digital itu baik dalam promosi maupun dalam peningkatan penjualan itu sangat penting untuk toko Bapak sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tuh menurut Bapak nih, setelah sejauh ini menggunakan strategi digital, apakah peningkatan penjualan Bapak itu memang menaik atau turun Pak? Kalau untuk di media sosial, kalau kita belajar dari masa lalu ya, kalau masa lalu kita selalu menggunakan untuk promosi atau aktivitas, pasti kita membeli langsung bersebut dan betul mendapat pengetahuan. Tapi kita melalui konvensional atau melakukan marketing atau langsung bertujuan langsung dengan banyak terjadi kendala sebenarnya di antara punya budget yang mungkin kendala pertama dengan biaya produksi, terus konsumen juga kita jangan di rumah ya. Jadi di media sosial ini kita walaupun pasang iklan konsumen bisa istirahat santai, mereka bisa baca, lihat dan bisa langsung berinteraksi dengan kita. Kalau sejauh ini sih peningkatannya sangat signifikan sekali ya, sangat signifikan sekali untuk melakukan iklan media sosial. Pertanyaannya itu dalam membantu peningkatan menggunakan strategi digital itu, apakah Bapak memiliki tim khusus dalam dalam melakukan promosi atau strategi digital itu? Bila memang ada tim khusus, Bapak menggunakan metode seperti apa Pak?
Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk di media sosial sendiri, misalnya Facebook, ya. Itu pertama kita menggunakan iklan prabayar. Iklan prabayar itu kita pakai zona, ya, pakai zona karena dalam iklan prabayar itu ada namanya setting, ya. Ketik iklan prabayar kita pakai zona. Zonanya seperti apa? Zonanya kita pilih titik di Kayu Agung, ya. Itu radius 40 km dari Kayu Agung, itu semuanya bisa. Ya, jadi konsumen itu begitu mereka apalagi sekarang itu lagi di Facebook ini sendiri kita namanya akun profesional, ya, profesional yang artinya sih konten kontennya dibayar dan sebagainya. Nah itu iklan kami nanti bakalan timbul di bukan kata iklan bagi pertama yang sudah monetisasi di Facebook, itu iklan kami bakalan timbul di situ. Ya, jadi langsung secara tidak langsung tentunya bisa lihat promo-promo yang ada di situ. Itu poin pertama. Terus istilahnya kalau untuk mungkin bisa terlalu lupa berbicara seperti ini. Yang pertama, saya pelaku utama dari Facebook tersebut, pelaku utama dari melakukan promosi melalui media sosial. Apa yang dilakukan yaitu setiap iklan kita atau setiap promosi kita, kita harus mengirimkan ke WhatsApp kita. Itu namanya WhatsApp bisnis. Jadi begitu konsumen bertanya, itu langsung dikirimkan ke WhatsApp bisnis kita. Ya. Dan juga setiap share itu wajib mengetek. Dan itu yang punya saya. Kalau saya kan punya akun namanya Facebook untuk GPM Kayu Agung. GPM Kayu Agung. Jadi dia selalu pantau. Dia selaku kepala selalu pantau, komen dan sebagainya. Jadi begitu ada kata saya langsung respon, itu saya langsung respon. Ya. Dan salah satu upaya itu. Terus akun bisnis tadi juga sangat bermanfaat sekali. Tapi sekali lagi di balik kelebihan pasti ada kekurangan karena untuk kondisi sekarang di Facebook Pro sendiri, karena sekarang itu kan orang rata-rata itu mencari viewer, ya, atau orang yang berkunjung, atau banyaknya orang yang berkontaksi atau bertanya langsung atau terkoneksi di situ. Jadi secara tidak langsung banyak itu cuma sekedar bertanya, sekedar reward gitu kan, segalanya. Dan juga banyak sekali konsumen itu istilahnya ghosting, ya, ghosting tahu kan, paham kan? Itu cuma sekedar ya. Nah dari situ kita sebagai tim promosi atau sales itu benar-benar menguasai materi, harus benar-benar menguasai kondisi atau brosur dan sebagainya, dan juga banyak tersebar untuk itu tersebut. Kalau kita sebagai tim pelayanan di lapangan begitu saja tidak sabar, ujung-ujungnya nanti nasabah kita di mana yang benar-benar menguntungkan, mana yang enggak, begitu kondisinya. Tapi sejauh ini sih karena pelaku utama dalam menjalankan media sosial ini, kan secara tidak langsung apa yang saya katakan ini benar-benar pengalaman saya dilakukan. Cuma sekedar ibarat kata teori atau teori dong, saya benar-benar ngelakuin ini. Baik Bapak, terima kasih karena sudah memberikan penjelasan yang sangat mendetail ya Pak terkait dengan strategi pemasaran digital ini sendiri. Berarti emang benar dapat disimpulkan bahwa memang strategi digital ini sangat membantu ya Pak? Sangat baik sekali. Nah, baik, saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Saya terima kasih banyak pada Mbak Isabel sudah memberi kepada saya juga untuk menjadi pelaku. Ya, di sini juga saya mau sampaikan, kemarin saya sudah sempat juga ngobrol nih, agak ini dan mereka mau menempatkan tim digitalisasi, ya, tim digitalisasi sebagai proses. Kalau kita timbulkan dari hal tersebut dari sekolah aja begitu sekarang sudah benar-benar tertutup dari digitalisasi. Ya, kemungkinan sekitar bulan 8 kita sudah melakukan MOU dengan ya, nanti misalnya datang tim magang kita 10-20 orang, itu cuma sekedar belajar ibarat kita digitalisasi tentang promosi digital itu sendiri. Ya, kalau dibilang kira-kira nih digitalisasi atau media sosial yang sangat penting sekali atau tidak, untuk sekarang sangat penting sih. Poin pertama adalah kita nggak terlalu capek. Iya benar. Dan ini kita langsung bersentuhan. Satu konten bisa bersentuhan 1.000 sampai 5.000 orang yang bisa digitalisasi tersebut. Yang kedua adalah poin kedua kita berkontak kepada konsumen. Apabila konsumen kita bisa langsung konsultasi berdasarkan database, ya,
data pribadi sendiri sekali nomor-nomor yang aktif kan bahkan media sosial ini ya menjadi sangat kebutuhan langsung kepada pihak yang sebelumnya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tadi ternyata kesempatan setelah diberikan kepada saya. Mohon maaf ada hal-hal yang mungkin turut terjadi seperti dari pakaian saya agak santai tapi sebenarnya ya semoga bermanfaat belaknya semakin sukses bisa mendapatkan terbaik sekolahan ya. Amin. Kalau ada yang ingin ditanya hari ya saya tak membuka berbagai itu suatu hal menjadi pelajaran untuk menambah ilmu karena banyak sekali kita dapat semua itu sekedar ibarat kata memberi peluang positif untuk sekolahan. Kita bilang ini suatu ada kebutuhan dari awal untuk kebutuhan sekolah bukan kebutuhan yang berlaku untuk peluang benar ya. Oke saja. Terima kasih Mbak Marcia Bella ya. Doain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebelumnya. Ini saya sedang berada di rumah Ibu Ika Yulianti yang dimana selaku administrasi kantor dari Honda GPM Kayagung itu sendiri. Sebelumnya Ibu minta maaf karena sudah mengganggu waktunya di hari libur ini, karena kebetulan teman-teman bahwa Ibu Ika Yulianti ini memiliki waktu di hari libur ini. Jadi maka dari itu saya melakukan wawancara langsung di rumah Ibu Ika Yulianti ini. Nah, baik Ibu, saya langsung masuk ke pertanyaannya saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama itu Bu, apa strategi digital yang tepat dalam meningkatkan penjualan motor di Honda GPM Kayagung itu sendiri dalam di kalangan generasi muda? Menurut perusahaan kami, strategi digital yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran di perusahaan kami antara lain yaitu satu melalui media sosial, dua influencer marketing, ketiga dengan mengadakan event-event perlombaan atau games tertentu, dan yang terakhir adalah dengan cara menggabungkan dengan komunitas-komunitas yang pada saat ini sedang berkembang atau sedang naik daunnya di daerah tersebut. Nah, lalu Ibu di pertanyaan selanjutnya itu tentang efisiensi. Nah, menurut Ibu efisiensi dari strategi digital ini sendiri itu apa Ibu? Efisiensinya dapat membantu terus meningkatkan penjualan di perusahaan kami serta dapat lebih efisiensi untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil yang sulit untuk dijangkau. Oh, secara tidak langsung seperti yang kita sudah wawancarai tadi, sebelumnya kan sudah mewawancarai kepala kosnya Ibu, di mana beliau mengatakan bahwa memang dengan menggunakan strategi digital ini kita tidak akan merasakan capek, sudah tuh lebih memiliki waktu yang tidak terlalu banyak, karena kan teman-teman satu video saja itu bisa menjangkau beberapa daerah, tidak dengan daerah satu saja. Nah, bisa dipastikan di sini bahwa memang benar strategi digital ini sangat berpengaruh penting Bu ya bagi peningkatan penjualan di perusahaan Honda GPM Kayagung. Karena dengan adanya strategi digital ini kita bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil, apalagi zaman sekarang ini kan generasi muda zaman sekarang ini nggak mungkin nggak ada yang pegang Android, nggak ada yang pegang smartphone. Jadi dengan kita mengiklankan atau memasarkan melalui media digital, jadi secara tidak langsung bisa mencakup seluruh daerah yang sulit kita jangkau. Iya. Nah, setelah kita melakukan wawancara yang tadi Bu, saya ingin bertanya nih terkait dengan pendapat Ibu pribadi sendiri nih, tidak berdasarkan tentang perusahaan, tidak tergantung dengan peraturan kantor. Nah, yang saya pertanyakan di sini, adakah harapan Ibu ke depannya untuk strategi digital ini sendiri? Harapan saya pribadi dengan adanya strategi digital ini, salah satunya dapat membantu perusahaan itu memasarkan produknya itu lebih efisien. Terus lebih memudahkan sales itu untuk memasarkan produk-produk, terutama di penjualan motor ini, lebih memudahkan sales itu untuk memasarkan produknya tanpa harus door to door, ke rumah membagikan brosur, membagikan pamflet. Karena di sini lebih mudah kita lebih mudah dengan menggunakan digital ini dan juga menghemat biaya. Mungkin hanya itu yang harapan saya dari saya pribadi. Baik, terima kasih Ibu. Karena tadi sudah saya katakan bahwa emang pertanyaan terakhir, maka sudah berakhir pula sesi wawancara kita kali ini. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu telah benar meluangkan sedikit waktunya di hari libur Ibu saat ini. Saya Marcia Bella dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Kota Palembang mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Nah, guys, Kakak ini merupakan salah satu warga lokal setempat yang merupakan salah satu narasumber terpenting saya dalam kelancaran menyusun penelitian saya kali ini. Nah, sebelumnya boleh dong Kak tolong diperkenalkan dirinya? Ya, halo Kak Marcia Bella. Perkenalkan saya Najwa Imilani Putri, saya salah satu warga lokal. Nah, Kak sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah membantu saya dalam penyusunan makalah kali ini, yang dimana Kakak Najwa ini sudah berkenan guys untuk saya wawancarai.
Nah, judul penelitian saya kan Kak, strategi pemasaran digital dalam meningkatkan penjualan Honda GPM Hayagung PT Plenamas Motor. Nah, gini Kak, saya tuh mau bertanya, seberapa penting sih Kak pemasaran digital itu menurut Kakak pada zaman modern ini? Strategi pemasaran digital ya. Ya. Kalau mengikuti perkembangan teknologi dan zaman saat ini, menurut aku sih itu sangat penting banget ya, karena mungkin kebanyakan orang sekarang udah aktif di internet. Iya, Jadi betul pemasaran secara digital itu cakupannya itu lebih luas ke semua orang gitu. Jadi lebih banyak tahu tentang suatu perusahaan atau usaha itu sendiri. Masuk benar-benar. Nah, kalau seandainya nih Kakak lagi mencari barang kemarin karena kita sekarang lagi meneliti sebuah perusahaan motor. Bagaimana kalau kita pakai contoh motor aja ya guys. Seandainya nih kakak lagi mencari motor. Ada 2 toko motor yang dimana motor pertama itu menggunakan strategi pemasaran manual. Nah, maksudnya manual di sini adalah strategi pemasaran yang dimana kakak akan dipromosikan barang tersebut ketika kakak datang ke tokonya, dan toko yang kedua yang dimana toko kedua ini menggunakan pemasaran strategi digital. Nah, menurut kakak akan lebih milih ke toko yang mana sih? Kalau aku lebih prefer ke toko yang kedua yang secara digital ya. Nah, kenapa tuh Kak? Ya karena aku sendiri tuh selalu pegang HP setiap saat ya, buka sosmed. Jadi menurut aku yang secara digital ini lebih efisien dan lebih bisa jangkauannya tuh lebih luas untuk aku gitu. Jadi aku tahu apa-apa secara detailnya gitu, nggak harus ke tempatnya langsung gitu Kak. Jadi nggak ribet gitu ya Kak maksudnya. Nah, kan tadi kakaknya bilang tuh guys, kalau sebenarnya pemasaran strategi digital itu sangat penting untuk di era modern sekarang. Nah, menurut kakak sendiri ini, kira-kira di perusahaan yang menggunakan strategi digital itu akan lebih mendapatkan keuntungan atau kerugian sih Kak? Kalau menurut aku ya bisa dikatakan seimbang sih, ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau dari keuntungan tuh mungkin cakupannya lebih luas gitu kan, lebih bisa menjangkau siapapun saat ini. Kalau untuk kerugian, bukan kerugian sih, dibilang persaingannya itu lebih ketat. Iya, kan, benar, menurut lebih aku. ketat. Iya, jadi gitu. Nah, guys, jadi menurut kesimpulan saya, kakak ini secara tidak langsung mengatakan bahwa memang benar pemasaran strategi digital itu dapat membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan penjualan dari produk mereka tersebut. Nah, saya rasa cukup itu ya Kak yang perlu saya pertanyakan dan saya jadikan bahan dalam penelitian saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak karena telah sangat membantu saya dalam memberikan jawaban dari wawancara saya kali ini. Nah, oleh karena itu guys, menurut saya sudah cukup ya video kita kali ini. Bye bye.